wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di malam hari yang insyaallah penuh dengan kemuliaan, keberkahan dan rahmat dari Allah ini. Kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan bertafakuh fid din yang juga merupakan ibadah yang utama di dalam Islam. Tentu sama-sama kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kelak bisa menjadi wasilah untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan yang kedua ya dari kalender Hijriyah. Tepatnya hari ini kita sudah di tanggal 2 Safar ya Pak. 2 atau 1 Pak? 2 ya. Tanggal 2 Safar, yaitu bulan yang kedua dalam kalender Hijriyah. Mungkin sebelum kita mulai materi kita seperti biasa dalam ilmu akidah dan masih terkait dengan masalah terkait dengan masalah malaikat, sedikit ya kita juga mesti mengetahui terkait dengan bulan Safar ini. Sebenarnya tidak ada syariat khusus yang disyariatkan di bulan Safar, sebagaimana juga tidak ada keistimewaan khusus ya yang terkait dengan bulan Safar ini, sebagaimana bulan sebelumnya, bulan Muharram ataupun bulan Ramadan. Tapi memang jamaah sekalian, catatan sejarah menginformasikan kepada kita perjalanan mi'rajnya Nabi itu malah di akhir bulan Safar. Padahal biasanya kita peringati di bulan Muharram ya. Jadi hijrah Rasulullah itu sebenarnya terjadinya di bulan Safar ya, dan berakhirnya di tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi terlepas itu semua, sebenarnya tidak ada keistimewaan khusus terkait dengan bulan Safar ini. Tapi ada satu hal jamaah sekalian yang mungkin dalam tradisi kita di Indonesia ini tidak berlaku mungkin ya. Dan ini satu hal yang sebenarnya suatu bentuk penyimpangan akidah yang pernah terjadi di masa jahiliyah terkait dengan bulan Safar. Ada yang tahu nggak jamaah sekalian? Kira-kira bulan Safar itu bagi orang Arab apa? Ada yang tahu nggak? Jadi orang Arab itu Bapak sekalian menjadikan bulan Safar itu sebagai bulan sial. Kalau kita bulan apa? Ada nggak di Indonesia? Tradisi daerah tertentu itu kalau bulan sialnya bulan apa? Bulan Apit. Hah? Apit. Bulan apa? Emang ada Pak? Nah jadi orang Arab itu jamaah sekalian menjadikan bulan Safar ini bulan sial, gitu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam suatu hadis, kata Rasulullah, la safara wala tiyarah wala hammah ya, atau sebelumnya Rasul mengatakan la adwa wala safara wala tiyarah wala hammah wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Jadi kata Nabi SAW, sebenarnya tidak ada penyakit menular yang menular dengan kehendaknya sendiri kecuali atas dasar kehendak Allah. Tidak ada juga yang namanya bulan sial, yaitu bulan Safar. Dan tidak ada yang namanya penyandaran takdir kepada terbangnya burung, tiaroh hammah.
Jadi tiaroh hama itu nama burung. Yang biasanya orang Arab itu Pak, kalau ngelihat burung ke kanan atau ke kiri, wah itu nanti mikir-mikir nasibnya apa hari ini gitu ya. Itu nggak ada kata Rasulullah SAW. Tapi Rasul katakan wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Tapi jauhilah penyakit menular itu sebagaimana kita berlari dari kejaran singa. Artinya di satu sisi kita percaya takdir Allah, tapi di sisi yang lain jangan sandarkan takdir Allah itu kepada hal-hal yang nggak ada dasarnya. Gitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah bulan sial ya. Apa urusannya bulan itu sial dan tidak sial gitu kan. Ini namanya bulan-bulan gitu ya. Makanya Nabi SAW juga pernah mengatakan, jamaah sekalian, ada 3 perkara. Ya, ada 3 perkara jahiliyah yang kata Rasulullah tidak bisa atau belum bisa hilang di tengah umat. Bahkan setelah Nabi wafat. Ya, yang pertama adalah al-fakhru bil ansab, berbangga diri dengan keturunan. Ya. Yang kedua adalah an-niyahah. An-niyah itu artinya meratapi kematian, ya, saudaranya meninggal, ayah ibunya meninggal, diratapi berlebihan. Dan yang ketiga ini at-tiarah. Ya, at-tiarah itu artinya menyandarkan sesuatu kepada hal-hal yang tidak ada dasarnya. Ya, mungkin kalau orang Arab itu Pak menjadikan bulan bulan Safar sebagai bulan sial. Tapi yang namanya prinsip dari tiarah itu berlaku nggak di negeri kita, Pak? Banyak nggak terjadi. Nabrak kucing akhirnya mikirin aneh-aneh. Apalagi misalnya Pak, ada perempuan yang nggak nikah karena sering duduk di depan pintu gitu ya. Pokoknya banyaklah hal-hal aneh yang sebenarnya itu tidak ada dasarnya terkait dengan nasib manusia atau takdir manusia ya. Nah, termasuk dalam hal ini bulan Safar ini. Makanya tapi di satu sisi jamaah sekalian, ada tradisi di masyarakat kita yang memang ini menimbulkan polemik juga biasa di bulan Safar. Mungkin kita pernah dengar Pak, namanya Rebo Wakesan ya. Gimana Pak? Wakasan. Nah, Rebo Wakasan ya. Biasanya di hari Rabu di pekan terakhir bulan Safar. Ya, hari Rabu di pekan terakhir bulan Safar. Itu biasanya ada tradisi-tradisi semacam ya beribadah lah dalam rangka untuk melakukan tolak bala gitu ya. Jadi ini sebenarnya sih bisa dikatakan respon ulama kita dulu ketika terpengaruh dengan paham-paham dari luar Islam ya. Akhirnya dibuatlah tradisi seperti itu, dialihkan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Karena dulu itu mungkin ya cara menyikapinya itu dengan cara buat sesajen gitu ya. Nah, kemudian dialihkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya itu ibadah mutlak. Ya, apakah bentuknya puasa atau sedekah ataupun apapun lah gitu. Nah, ini menimbulkan polemik nih jamaah sekalian ya. Karena di satu sisi ada yang menganggap ini bid'ah. Bid'ah akhirnya ya dikatakan bid'ah, sesat dan seterusnya. Padahal ibadah yang dilakukan pada tradisi itu sebenarnya adalah ibadah mutlak. Dan yang namanya ibadah mutlak itu kan boleh nggak dilakukan kapanpun, Mbak? Kita baca Quran, boleh nggak kapanpun? Kita puasa, boleh nggak kapanpun? Kecuali pada hari yang dilarang ya. Kita sedekah, boleh nggak kapanpun? Ya boleh kapanpun ya. Kalaupun akhirnya memilih hari tertentu, yang penting nggak ada keyakinan khusus atas hari tersebut, itu boleh-boleh saja. Ya, misalnya Pak begini, kita di Indonesia ini mungkin punya tradisi yang namanya puasa weton. Puasa weton Pak. Ini sudah bisa nggak? Nggak bisa? Belum bisa. Ada puasa namanya puasa weton ya. Puasa weton itu apa Pak? Puasa di hari lahir. Boleh nggak? Boleh. Tergantung. Lah kalau lahirnya tanggal 1 Syawal? Boleh nggak? Boleh nggak Bu? Ya nggak boleh 1 Syawal gitu ya, karena kita dilarang puasa gitu ya. Atau misalnya seorang wanita mau puasa di hari kelahirannya, pas hari kelahirannya atau ulang tahunnya haid. Boleh nggak Bu puasa? Ya nggak boleh gitu ya. Tapi kalau nggak ada larangannya Pak, boleh nggak kita puasa di hari kelahiran kita atas dasar syukur kepada Allah karena diberi panjang umur? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Ya, tapi dengan catatan harus dengan niat puasa mutlak. Ya, artinya puasa mutlak itu ya nggak ada keyakinan khusus terhadap hari tersebut. Ya semata-mata syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak jemaah sekalian ya, tradisi di masyarakat kita ini jangan langsung divonis bid'ah, sesat gitu ya. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya mutlak. Misalnya kayak tradisi masyarakat kita kalau seorang wanita hamil beberapa bulan berikutnya kadang tasyakuran gitu ya. Itu bagus gak tasyakuran agar lahirnya nanti normal dan aman? Ya bagus saja ya. Gak ada larangan syariat terhadap hal tersebut. Kalau dikatakan misalnya apakah ada contoh Nabi? Ya memang gak ada contohnya ya. Memang Rasulullah ketika istrinya hamil ada tasyakurannya kan gak ada gitu ya. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis
dilarang ya. Nah, maka nih kita harus pahami bersama. Nanti makanya saya ingin menyampaikan begini, Pak, karena nanti di bulan Safar ini ada tradisi kayak gitu gitu ya. Dan kita jangan bermudahan untuk memvonis kebiasaan saudara muslim kita. Karena memvonis saudara muslim kita telah berbuat kesesatan, apalagi kalau sampai menuduh syirik, itu perkara besar juga, Pak. Ya, Rasul mengatakan barang siapa berkata kepada saudaranya wahai kafir, akan bisa jatuh kepada salah satu di antara yang menuduh atau yang dituduh ya. Maka kita harus, pertama yang harus kita lakukan apa jamaah sekalian? Husnudzon dulu, bahwa perbuatan itu tidak ada unsur keyakinan yang keliru. Ya, mirip seperti yang saya pernah sampaikan, Pak. Tiba-tiba kita pas ada di kuburan ngelihat orang sujud depan kuburan. Apakah langsung kita tuduh dia musyrik karena sujud depan kuburan? Ya jangan langsung vonis, tanya dulu. Kenapa kamu sujud depan kuburan? Tadi saya kesenggol batu jatuh. Ya berarti kan bukan mau sujud gitu. Namanya orang jatuh ya kebetulan lagi sujud gitu kan. Nah, jadi artinya jangan bermudahan memvonis kesesatan kepada sesama saudara muslim ya. Baik. Nah, ini bulan Safar ya, yang hari ini kita berada di tanggal 2 Safar ya. Tapi sekali lagi kalau ada yang bertanya, ada nggak sih ibadah khusus di bulan Safar? Jawabannya nggak ada. Ya, tidak ada ibadah khusus yang disyariatkan di bulan Safar. Nggak ada puasa Safar, nggak ada sholat Safar, nggak ada sedekah Safar ya. Jadi ya ibadah secara umum saja, sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan amalan yang lain. Tapi jamaah sekalian, bagi yang punya harta sudah mencapai nisab di bulan Safar harus bayar zakat di bulan apa? Terus sekalian, saya tanya ulang. Kalau ada orang punya harta di bulan ada harta yang sudah mencapai nisab di bulan Safar, bayar zakatnya bulan Safar atau nunggu Ramadan? Kapan, Pak? Jadi kalau kita punya harta tabungannya sudah sampai 85 gram emas, itu kan nisab zakat ya. Nah, kita punyanya di bulan Safar, bayar zakatnya bulan Safar tahun depan atau nunggu Ramadan? Hah? Nah, ini banyak orang salah paham ya. Akhirnya ada yang mengatakan, nah, nunggu Ramadan lebih afdol gitu. Ya enggak. Yang namanya zakat tetap harus di bulan di mana dia sudah 1 tahun hartanya dimiliki. Nah, disitulah kemudian ada ibadah khusus terkait bulan tertentu. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini sedikit ya terkait dengan bulan Safar agar kita memahami posisi bulan ini dalam syariat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ya kajian terkait dengan ilmu akidah, babnya masih seputar al-imanu bil malaikah. Ya, terkait dengan al-imanu bil malaikah, dan pembahasannya adalah kita akan masuk jamaah sekalian kepada bab yang ke-6 terkait dengan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pada pertemuan yang lalu ya secara tuntas sudah membahas salah satu bentuk iman kita kepada malaikat adalah terkait dengan tugas-tugas malaikat yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, rupanya selain kita beriman kepada tugas-tugas malaikat, kita juga harus beriman kepada setiap nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, artinya Bapak sekalian, iman terkait malaikat berikutnya yang akan kita bahas adalah al-imanu bi asma'il malaikah. Iman kepada nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya sama, Pak, seperti yang pernah saya sampaikan di awal sebelum kita membahas tugas malaikat. Apakah wajib seorang muslim mengetahui semua detail nama-nama malaikat? Kira-kira kalau kita nggak hafal satu saja kafir nggak? Satu aja Bang, karena nggak tahu gitu ya. Karena nggak tahu gitu akhirnya kita katakan kafir, bisa nggak? Ya nggak bisa ya. Tapi jamaah sekalian, kalau kita mendapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kalau Al-Quran jelas tidak ada masalah, pasti istilah para ulama itu Pak, Al-Quran itu sudah qat'iyyus subut. Qat'iyyus subut itu artinya kalau kita bicara Al-Quran, maka persoalan Al-Quran itu kita tidak perlu lagi mencari tahu validitas sanadnya. Jadi kalau kita bicara Al-Quran ya Bapak sekalian, sekali lagi saya ulangi, kita tidak perlu tahu, ya bahkan bukan tidak perlu tahu ya, tidak perlu meneliti untuk memastikan Al-Quran itu riwayatnya sahih atau tidak. Karena para ulama semuanya sepakat kalau yang namanya Al-Quran qat'iyyus subut,
Qat'i tsubut itu artinya proses periwayatannya dari masa Rasul sampai kita itu sudah tidak diragukan kebenarannya secara mutlak. Artinya jemaah sekalian, yang ingin saya tegaskan adalah kalau kita dapati di dalam Al-Qur'an nama-nama malaikat tertentu gitu ya, wajib kita yakini dan imani, nggak boleh kita ingkari. Ya, nama-nama malaikat yang nanti bersifat khusus ataupun umum. Tapi kalau kita bicara nama-nama malaikat yang diinformasikan di dalam hadis, maka kalau untuk hadis ini Bapak sekalian, para ulama sepakat riwayat hadis itu ada dua. Ada yang bersifat qat'i, ada yang bersifat dhanni. Ya, ada yang bersifat qat'i itu artinya riwayatnya itu mutlak sama seperti Al-Qur'an, nggak boleh tidak ada keraguan atas kebenaran riwayatnya. Nah, kalau untuk yang seperti ini maka informasi tentang nama malaikat dalam hadis-hadis yang riwayatnya qat'i nggak boleh kita ingkari. Tapi mengetahuinya tidak sampai fardu ain. Karena saya tanya jamaah sekalian, ada di sini yang tahu hadis qat'i itu contohnya apa? Qat'i aja kita nggak apa artinya apa. Jadi hadis qat'i itu maksudnya adalah hadis yang rawinya banyak, Pak. Yang meriwayatkannya itu banyak, ya. Namanya disebut dengan hadis mutawatir. Ya, namanya hadis mutawatir. Ya, misalnya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Nah, itu hadis mutawatir, ya. Tapi kalau misalnya hadisnya itu jamaah sekalian, yang meriwayatkannya itu salah satu sanadnya misalnya cuma satu atau dua orang atau tiga orang misalnya, itu namanya disebut dengan dhanni ats-tsubut. Nah, kalau dhanni maka ada dua kemungkinan, bisa dia sahih atau tidak sahih. Nah, kalau untuk riwayat-riwayat yang kemungkinan tidak sahih, ya, kira-kira kalau dalam masalah akidah termasuk dalam masalah ini nama malaikat, boleh gak kita terima, Pak? Apalagi, Pak, kalau kisah-kisah tentang malaikatnya itu ada unsur Israiliyatnya. Ya, Israiliyat itu artinya apa? Kisah tentang malaikat yang ya tercampur dengan dongeng-dongeng Bani Israel yang biasanya menyimpang dari ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya disebut apa? Israiliyat. Misalnya ya Mas sekalian, disebutkan dalam dongeng-dongeng Israiliyat bahwa misalnya seperti kisah tentang malaikat Harut dan Marut, ya, yang akhirnya kemudian turun di dunia dan akhirnya melakukan banyak maksiat seperti zina, membunuh dan lain-lain. Pernah nggak dengar kisah Harut Marut dengan seperti itu, Pak? Itu dulu ada, Pak. Kalau saya pas kecil itu ada buku bergambar kisahnya tentang itu. Ini jelas Israiliyat, nggak ada dasarnya, ya. Atau misalnya kalau dalam Israiliyat itu ada kisah-kisah para nabi yang dinistakan. Ya, dikatakan bahwa yang pertama kali minum khamr itu Nabi Nuh. Ya, dikatakan bahwa setelah Nabi Lut dan dua putrinya diselamatkan dari dari azab yang turun kepada kaum Sodom, akhirnya kedua putri Nabi Lut ya bersekongkol untuk membuat ayahnya Nabi Lut mabuk, lalu akhirnya mereka berzina dengan ayahnya sendiri. Nabi Lut dikatakan berzina dengan anaknya. Itu ada riwayat Israiliyat seperti ini, ya. Atau misalnya, Pak, diriwayatkan Nabi Yakub pernah bergumul, pernah bergulat dengan Allah dan Allah kalah. Kakinya kemudian di atas dadanya Allah. Waliyadzubillah min dzalik, ya. Nah, ini namanya Israiliyat, ya. Kisah-kisah seperti ini namanya Israiliyat. Nah, kadang jamaah sekalian, tafsir-tafsir Al-Qur'an dan juga hadis-hadis itu biasanya terpengaruh kalau dia tidak jelas sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya nama-nama para malaikat pun kita harus hati-hati untuk meyakininya. Khususnya kalau itu bersumberkan dari selain Al-Qur'an. Ya, kalau jelas Al-Qur'an menyebutnya ya kita yakini sepenuhnya. Tapi kalau tidak disebutkan, nah kita harus memastikan kesahihan riwayatnya, ya. Baik. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita mengimani nama-nama malaikat. Tapi jamaah sekalian, ya, intinya sih mengimani nama-nama malaikat secara keseluruhan seperti yang pernah saya sampaikan adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apa jamaah sekalian? Tidak wajib diyakini secara detail oleh setiap muslim. Tapi tetap harus ada para ulama yang menjelaskan hal tersebut karena ini ilmu, ya. Dan belajar ilmu-ilmu yang tidak wajib dipelajari setiap muslim namanya ilmu fardu kifayah. Jadi bab akidah itu, Pak, bab akidah itu juga ada dua, ya. Ada bab akidah yang wajib diyakini setiap muslim, hukumnya fardu ain. Ada bab akidah yang hukumnya cuma fardu kifayah. Nah, kalau misalnya saya tanya begini, Pak, meyakini bahwa malaikat punya nama itu fardu ain atau fardu kifayah? Saya ulangi, meyakini malaikat punya nama
malaikat punya nama ya. Kita tidak hanya mengatakan ada malaikat tapi nggak punya nama misalnya gitu Pak. Nah, meyakini malaikat punya nama itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain, ya, fardu ain. Tapi kalau dikatakan siapa saja atau apa saja nama malaikat, apa hukumnya? Fardu kifayah. Nah, itu bedakan ya, bedakan antara beriman atas nama malaikat dengan mengetahui detail nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan masuk kepada apa saja nama-nama malaikat. Nah, ini kita kalau bicara tentang detail masalah iman kepada malaikat ini Pak, memang agak ada sedikit masalah dengan keyakinan kita di masa kecil. Ya, keyakinan kita di masa kecil itu Pak, kita selama ini meyakini bahwa malaikat itu cuman 10 nama. Cuma 10 nama dengan punya tugas masing-masing ya. Ya sebenarnya sih itu tidak salah sepenuhnya sih ya, karena untuk mempermudah seorang muslim dalam proses belajar tentang nama-nama malaikat. Karena tujuannya itu Pak, kenapa para ulama kita menyusun nama-nama malaikat ada 10, kemudian nama nabi ada 25. Itu bukan dalam arti untuk kita kemudian istilahnya itu harus begitu meyakininya, enggak gitu ya. Karena faktanya Pak, nabi itu pun 25 nama ini enggak semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada nama di antara 25 nabi itu nggak ada dalam Al-Quran. Misalnya apa? Hah? Wah, bukan yang 25 Pak, yang 25 nabi. Siapa misalnya? Ilyas. Ada nggak Ilyas ada ya? Ilyasa ada. Apa yang nggak ada itu? Ada satu nabi yang tidak disebutkan namanya secara khusus di dalam Al-Quran. Saya lupa namanya siapa. Tapi intinya jamaah sekalian, nabi pun disebutkan dalam Al-Quran jumlahnya tidak hanya 25. Ya kan, ada Nabi Khidir yang mungkin diperselisihkan apakah nabi atau bukan ya. Dan disebutkan nggak namanya di dalam Al-Quran? Nggak disebutkan. Itu nggak ada nama dalam Al-Quran ya. Hanya disebutkan abdan sholihah, sebagai hamba yang soleh. Apalagi kalau kita bicara Pak, nama-nama dalam Al-Quran yang diperselisihkan apakah nabi atau bukan, seperti Luqman misalnya. Luqman itu nabi atau bukan? Ya, diperselisihkan oleh para ulama ya. Nah, jadi artinya jumlah 25 itu untuk membantu kita untuk mengetahui nama-nama malaikat. Maka kalau kita bicara nama nabi, maka kalau kita bicara nama malaikat sekalipun juga sama seperti itu. 10 malaikat yang kita pelajari dari kecil itu Pak, nggak mesti 10 itu yang kita harus yakini gitu ya. Apalagi nanti akan kita ketahui Pak, di antara penjelasan kebanyakan ulama misalnya seperti Raqib dan Atid itu bukan 2 malaikat. Ya, Raqib dan Atid itu 2 nama untuk 1 malaikat. Tapi kalau Munkar dan Nakir iya dua malaikat berbeda ya. Nah, jadi ini sebagai awal untuk kita memahami iman kita kepada nama malaikat itu seperti itu. Baik. Nah, sekarang penjelasannya begini ya. Nama-nama malaikat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu bisa kita bedakan menjadi 2. Bisa kita bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah Allah menyebutkan nama-nama malaikat dengan nama yang umum. Ya, dengan nama yang umum. Dan yang kedua ada nama-nama yang bersifat khusus, sekaligus juga tugas-tugasnya secara khusus ya. Kalau namanya yang bersifat umum, diantaranya adalah yang saya dapati ya, yang semampu saya dapati, tentunya bukan pembatasan. Pertama ya malaikat itu sendiri. Ya, pertama adalah malaikat itu sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi innallaha sami'un basir. Jadi Allah menyebut ada makhluknya yang namanya malaikat ya. Nah, malaikat ini jamaah sekalian adalah nama yang dia memiliki maksud jamak banyak. Kadang disebut juga dengan malak ya, kadang disebut juga dengan malak. Dan kita sudah bahas Pak ya definisi malaikat itu apa, bahwa tak di akhir huruf di akhir kata al malaikah itu bukan tak yang menunjukkan jenis kelamin. Karena kafirlah seorang manusia yang meyakini malaikat berkelamin. Paham ya sekalian? Karena gini Pak, muslim laki-laki, kalau perempuannya apa? Muslimatun. Ya, mukmin laki-laki, perempuannya mukminatun. Nah, kira-kira malaikat bisa nggak kayak gitu dipahami? Laki-lakinya malaikun, perempuannya nggak begitu. Ini keliru gitu ya. Jadi tak di sini Pak, tak di sini artinya menunjukkan kepada jamak, kepada jumlah yang banyak, bukan kepada jenis kelamin ya. Nah, jadi jangan kita samakan dengan muslimah atau mukminah dan seterusnya. Makanya di dalam kita penting Pak belajar bahasa Arab ya. Kita penting belajar bahasa Arab karena tak di sini menunjukkan kepada jamak ya. Dan nggak usah khawatir Pak belajar bahasa Arab untuk dituduh radikal, nggak usah khawatir.
Ya. Karena sekarang ada pengamat radikalisme itu ya, mengatakan salah satu tanda orang itu radikal karena dia belajar bahasa Arab. Ini masalah ya, padahal Pancasila kita itu aja Pak, banyak sekali kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Ya, beradab, musyawarah, rakyat, itu dari mana coba kalau bukan dari bahasa Arab? Jadi kalau ini sebenarnya kebencian terhadap Islam tapi digunakan dengan istilah-istilah yang lain ya. Maka nggak usah khawatir belajar bahasa Arab ya. Bahkan ada yang mengatakan Pak, kurang lebih 60% kosakata Indonesia itu sumbernya bahasa Arab. Sampai 60% ya. Karena ya alhamdulillah di Indonesia ini bahasa Arab termasuk yang secara akulturasi budayanya masuk ya. Maka sampai bahasa kita pun masuk berapa? 60% tadi ya. Maka bahasa Arab ini bukan lagi bahasa suatu bangsa, tapi dia menjadi bahasa agama untuk agama Islam itu sendiri. Baik, jadi Allah SWT mengatakan di antara malaikat itu ada yang ditugaskan sebagai utusan-utusan Allah kepada manusia. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan bahwa di antara nama malaikat adalah Al-Ashhad. Al-Ashhad. Ya, Allah mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Ya, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dari kalangan manusia dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunianya dan saat para ashhad itu berdiri di hari kiamat. Ashhad di sini artinya adalah saksi-saksi dari kalangan malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu jemaah sekalian, nanti di hari kiamat ketika menghisap manusia akan ada saksi-saksi yang mempersaksikan perbuatan manusia dan mereka diantaranya dari bangsa malaikat. Diantaranya kapan Pak? Saat ini, detik ini. Yakini jamaah sekalian, detik ini kita sedang menunggu antara dua waktu sholat dalam kajian ilmu, bersama kita ada malaikat. Dan insya Allah nanti di hari hisab, malaikat-malaikat yang bersama dengan kita akan mempersaksikan bahwa kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Yakin nggak Pak? Kalau nggak yakin masalah ya. Kalau nggak yakin masalah ini ya. Ini kita harus yakin ini bersama kita malaikat. Makanya kalau ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang nyentil, jangan tuduh temennya. Malaikat itu yang nyentil Pak. Karena malaikat bersama kita dalam hal-hal yang baik gitu ya. Bahkan bukan hal yang baik, pada hal-hal yang buruk pun malaikat mempersaksikan perbuatan kita. Makanya jamaah sekalian, saya juga pernah sampaikan bahwa di antara makhluk Allah yang nanti akan memberikan syafaat adalah malaikat lewat kesaksian mereka bahwa kita beramal soleh. Ya, dan mereka bisa membela kita dengan kesaksian yang baik. Karena itu jamaah sekalian, para ulama sepakat Pak, sebaiknya pada momen-momen yang diharapkan keberkahan itu hendaknya ada bau-bau yang wangi. Ya, karena dengan itu malaikat suka mendekatinya. Di antaranya apa? Nah ini kadang ada orang yang nggak paham Pak fungsi dari sebagian tradisi yang diakui oleh ulama kita dalam prosesi penguburan jenazah. Ya, di tradisi kita apa Pak? Ada prosesi apa biasanya? Ada tebar bunga, tebar daun, ya kadang ada minyak wangi gitu kan. Kira-kira ini bid'ah nggak? Ini kalau orang nggak paham langsung udah vonis, ini bid'ah nggak ada di zaman Nabi gitu ya. Ya. Padahal maksudnya jelas, para ulama kita itu mengatakan pada kondisi seperti ini jenazah sangat berharap ya dekat dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah para malaikat. Gitu. Karena malaikat senang dengan hal-hal yang seperti ini. Bahkan lebih dari itu jamaah sekalian, kenapa ada prosesi seperti penaburan bunga misalnya ya. Nah ini kata para ulama, seperti kata Imam Mansur bin Yunus al-Buhuti dalam kitabnya Kasyaful Qinna, bahwa, nah ini mazhabnya Hambali ya, beliau mengatakan bahwa dedaunan dan bunga-bunga ini selama dia belum kering akan terus bertasbih. Selama dia belum kering akan terus bertasbih. Karena dikatakan begini Pak, bebatuan akan terus bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang kita tidak ketahui selama dia belum pecah. Ya, dan dedaunan akan terus bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang tidak kita ketahui selama dia belum kering. Pinternya ulama kita Pak, biar daun itu nggak kering-kering, tanam pohon di kuburan. Nah, gitu. Paham nggak maksudnya Pak, tanam pohon? Ya biar itu lama gitu kan, nggak akan kering-kering gitu ya. Makanya kenapa di kuburan ada pohon-pohon biasanya? Agar mereka bertasbih ya di tengah kuburan tersebut, seperti itu. Nah, dan tasbih-tasbih makhluk Allah ini membuat senang ahli kubur. Nah, jadi akan datang malaikat dan seterusnya. Nah, begitulah, karena mereka akan memberikan kesaksian kepada kita nanti di hari kiamat. Maka malaikat ini nama lainnya adalah Al-Ashhad. Ya, Ashhad itu jamak dari syahid ya. Syahid itu artinya yang memberikan kesaksian.
Baik. Yang ketiga, nama malaikat yang bersifat umum adalah Al-Mala'ul A'la. Al-Mala'ul A'la. Allah SWT berfirman dalam surah As-Saff ayat 8. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Yani Allah menceritakan bagaimana setan-setan itu mencuri-curi pendengaran dari informasi langit, ya. Lantas kemudian para malaikat Allah yang disebut dengan Al-Mala'ul A'la itu diperintahkan untuk melempari mereka dari segala min kulli janib. Melempari mereka dari segala penjuru langit. Ya, maka di sini Allah katakan la yasma'una ilal mala'il a'la. Jadi yang dimaksud dengan malaikat yang melempari setan-setan yang mencuri tadi disebut dengan al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la itu sebenarnya secara bahasa, Bapak sekalian, artinya adalah penduduk yang tinggal di tempat yang tinggi. Itu al-mala'ul a'la. Jadi kalau dalam bahasa Arab al-mala', ya, al-mala' itu artinya adalah penduduk suatu wilayah. Itu disebut al-mala'. Ya, jadi ja'al mala' misalnya, ya, datang sekelompok manusia. Nah, tapi di sini yang dimaksud adalah malaikat. Jadi kita kalau misalnya belajar bahasa Arab, hati-hati juga nerjemahin, Pak. Ya. Jangan nanti diterjemahin al-mala'ul a'la, penduduk yang tinggi. Siapa maksudnya? Maksudnya dalam tafsir adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ada malaikat yang tidak, ini bukan nama, ya. Maaf, ini bukan jenis malaikat, ya. Karena mala itu kan artinya sejumlah malaikat yang ada di langit. Nah, itu untuk menyebut malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi gini, Pak, ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya sih kalau jawabannya saya sendiri tidak tahu secara pasti, Pak, ya. Saya tanya, Pak, kira-kira alam gaibnya jin dengan alam gaibnya malaikat itu sama atau beda? Sama atau beda, Pak? Pertama begini, Pak. Jin itu termasuk mukallaf tidak yang nanti di hari kiamat akan dihisab perbuatannya? Hah? Termasuk dihisab kan? Karena Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kan yang nanti dihisab itu ada dua kelompok makhluk, manusia dan jin, ya. Lah kalau manusia itu, Pak, dicatat amalnya oleh malaikat, maka jin dicatat juga nggak amalnya oleh malaikat? Ya dicatat juga. Pertanyaannya, alam gaibnya jin sama malaikat sama atau beda? Nah, dua-duanya alam gaib, dua-duanya alam gaib gitu. Tapi malaikat yang punya alam gaib mencatat jin yang juga alam gaib. Nah, makanya tadi saya katakan di awal, Pak, saya nggak tahu jawaban secara pasti, ya, karena saya nggak tahu informasi syariatnya itu gimana gitu, ya. Tapi intinya sih, karena saya pernah ditanya seperti ini gitu, ya, saya nggak bisa jawab, nggak tahu dalilnya gitu, ya. Dan mungkin saja nggak ada dalilnya gitu, ya. Karena kan dua-duanya alam gaib, tapi bisa jadi alam gaibnya berbeda. Nah, saya mungkin, atau begini, Pak, bisa saja kita kasih analogi, ya, dan ini analoginya belum tentu pasti benar, ya. Misalnya begini, jamaah sekalian, manusia itu kan hidupnya juga di alam yang berbeda, tapi tetap disebut manusia. Saat manusia berada di dalam rahim seorang ibu, kita tahu nggak secara pasti, Pak, manusia di situ ngapain? Secara pasti, ya, detail 100%, tahu nggak? Ya belum tentu tahu, ya. Sebagaimana nanti ketika manusia meninggal di dalam barzah, tahu nggak kita apa yang ada dalam barzah? Nggak tahu juga. Padahal sama-sama manusia, tapi punya alam yang berbeda. Nah, saya memahami antara alam jin dan malaikat itu seperti itu, Pak. Jadi walaupun misalnya jin itu juga alam gaib, sebagaimana malaikat juga alam gaib, tentunya bisa jadi alam gaib juga ada tingkatannya, ya. Sebagaimana sesama alam manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini apakah analogi yang bisa diterima atau tidak? Kenapa, ya, ini terkait dengan ayat ini, ya? Ada setan yang mencuri informasi langit, tapi malaikat kemudian melempari mereka dengan bebintangan. Berarti kan bisa jadi satu alam gitu, ya. Tapi kita juga tahu bahwa jin juga termasuk yang dihisab dan dicatat amalnya oleh sesama malaikat. Apalagi kalau kita bicara begini, Pak, ini kadang ada pemikiran-pemikiran yang sebenarnya lucu dan tidak usah dipikirkan gitu, ya. Dan saya ingin sampaikan begini, Pak, agar kita nggak usah mikirin. Misalnya begini, kemarin saya pernah sampaikan, Pak, ada hadis setiap manusia punya dua lammah. Ya, Rasul mengatakan likulli insan lammah, ya, bahwa setiap manusia terdapat lammah. Lammah itu bisikan. Ada lammah dari malaikat, ada lammah dari syaitan. Ya, ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari syaitan. Pertanyaannya, Pak, malaikat sama syaitan itu ngobrol nggak saat bisikin kita manusia, Pak? Kira-kira mereka saling tahu nggak? Saling tahu nggak? Ya wallah alam, ya, bukan masalah nggak atau tidak enggak, Pak. Ya wallah alam, bisa kita aja, ya. Yang penting kita yakini ada yang membisikkan kita dari malaikat dan ada yang membisikkan kita dari setan. Dan setan jin bukan?
Ya setan jin. Ya kana minal jinni, ketika Allah bercerita tentang iblis kan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis termasuk jin dan iblis adalah kepalanya syaitan ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kadang muncul di benak kita Pak untuk dipikirkan gitu ya. Tapi saya katakan nggak usah dipikirkan ya, nggak usah dipikirkan. Cukup imani saja sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya kita beda alam, kita beda alam sama mereka. Kalau mau tahu alamnya nanti aja di hari kiamat saat kita bertemu dengan mereka ya. Baik, nah ini nama malaikat ya. Betul, nama malaikat dalam arti umum. Kemudian yang keempat adalah Allah juga menyebut malaikat-malaikatnya dengan al-junud. Al-junud ya. Al-junud itu artinya pasukan-pasukan ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 20, surat At-Taubah termasuk surat yang dikatakan para ulama sebagai surat as-saif. Ya, jadi surat Taubah itu Pak suratnya pedang karena isi ayatnya itu semuanya peperangan ya. Karena sebelumnya ada surat Al-Anfal. Makanya kenapa Pak surat At-Taubah nggak ada basmalahnya? Ya karena isinya perang gitu ya. Dan perang itu ya nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya, namanya perang gitu ya. Makanya nggak ada basmalah. Karena itulah kalau kita baca surah Al-Anfal lalu dilanjutkan dengan surah At-Taubah tidak dilanjutkan dengan basmalah, langsung kita baca suratnya. Nah, Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ya, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Nah, ini Allah menceritakan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada rasulnya dan orang beriman ketika mereka berperang dengan musuh-musuhnya dengan cara apa? Wa anzala junudan lam tarauha, yaitu dengan menurunkan pasukan-pasukan bala tentara yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, pertanyaannya begini Pak, menurunkan bala tentara dalam ayat ini maksudnya siapa? Ya, jawabannya kata para ulama tafsir adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dan dalam riwayat yang lain disebutkan Pak bahwa malaikat yang menjadi bala tentara ini dipimpin oleh Jibril. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan dipimpin oleh malaikat Jibril ya. Jadi Allah intinya menyebut nama malaikat dengan kata al-junud ya. Dan junud itu jamak dari jundiyun. Jadi kalau satu pasukan namanya disebut jundi, jamaknya adalah junudun ya. Jundullah. Nah, kalau jundullah itu jamak juga. Junud atau jundun itu jamak. Satu orangnya disebut jundi ya. Baik. Kemudian nama lainnya yang bersifat umum adalah Allah juga menyebut nama malaikat dengan istilah as-safarah. Ya, as-safarah ini sebenarnya nama malaikat yang bersifat umum juga, tidak secara khusus untuk malaikat tertentu ya. Allah mengatakan dalam surat Abasa bi aidi safarah kiramim bararah, bahwa di tangan para penulis yang mencatat amal-amal manusia ya. Itu yang dimaksud dengan safarah yang mencatat tadi adalah para malaikat ya. Tapi apakah malaikat yang mencatat di sini maksudnya secara khusus adalah raqib atid? Nah, ini juga para ulama menafsirkan dalam arti umum. Artinya semua malaikat yang tadi kita sebutkan Pak bisa disebut sebagai al-ashhad dalam arti bukannya raqib dan atid, tapi juga malaikat yang mempersaksikan amal kita pun mereka mencatat amal kita ya. Dan mereka kata Allah kiramim bararah, yaitu yang mulia dan lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian nama lainnya dari para malaikat juga disebut dengan ar-rusul. Malaikat juga disebut dengan ar-rusul. Dan ini pun tidak khusus hanya malaikat Jibril ya, karena malaikat tadi yang sudah kita sebutkan ya, Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Allah memilih di antara malaikat-malaikat itu ada yang kemudian menjadi para rasul, utusan-utusan dari para rasul. Begitu juga dari manusia. Nah, maka berdasarkan ayat ini Pak, ini mungkin ada pertanyaan menggelitik juga Pak. Rasul itu ada nggak dari bangsa jin yang diutus oleh Allah secara langsung? Ada nggak Pak? Hah? Kalau jin itu kan dia harus beriman ya. Jin itu kan juga harus menjalankan syariat. Lantas dapat informasi syariatnya dari siapa? Nah, nabinya dari mana? Manusia atau jin? Jin juga. Nah, ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya apakah ada rasul yang juga mendapatkan wahyu dari bangsa jin? Nah, itu pertanyaannya. Karena dalam ayat ini Pak, dalam ayat ini seakan Allah menegaskan yang menjadi rasul itu cuma dua kelompok saja. Apakah dari golongan malaikat atau dari golongan manusia? Ini kan Allah katakan apa? Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Nggak ada informasi dari kalangan jin. Ya. Malah kalau kita dapati Pak di dalam Al-Quran menginformasikan jin itu nggak dapat wahyu. Jin itu posisinya adalah rasul-rasul yang menjadi warasatul anbiya.
Ya, dalam Al-Quran jin itu malah menjadi utusan-utusan yang menerima ilmunya Nabi, bukan lewat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa misalnya? Kita dapatkan misalnya dalam soal Ahqaf, ya, cerita tentang adanya para rasul dari bangsa jin setelah mendengarkan Al-Quran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa is-sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Ya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami menceritakan kepadamu ada sekelompok jin yang mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir ketika Nabi membaca Al-Quran, satu sama lain di antara mereka berkata, diamlah, kita mendengarkan bacaan Muhammad. Ya, falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Allah katakan, dan setelah mereka selesai mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran dan akhirnya mereka pulang dari majelis itu, akhirnya mereka kembali kepada kaumnya masing-masing menjadi mundirin, sebagai pemberi peringatan. Artinya Pak, jin dalam posisi ini bukan Rasul dari Allah, tapi utusan yang mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ini sama seperti para sahabat. Para sahabat Nabi itu Pak, mereka tidak mendapatkan wahyu, tapi mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dari Rasulullah. Makanya Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat yang namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Abu Daud pernah ditanya oleh Rasulullah, ya, ketika beliau ingin mengutusnya ke negeri Yaman. Ya, bagaimana kalau engkau mendapatkan suatu masalah bima taqdi? Bagaimana engkau menetapkan hukum atas masalah itu? Akhirnya kata Mu'az, aqdi bi kitabillah. Aku menetapkan hukum berdasarkan hukum Al-Qur'an. Fa in lam tajid, kalau engkau tidak dapati dalam Al-Qur'an, aqdi bi kitabillah. Aku akan menetapkan hukum aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku akan menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasul. Fa in lam tajid, kalau engkau tidak dapatkan juga jawabannya dalam sunnah Nabi, karena keterbatasan manusia, bisa jadi enggak beliau temukan. Maka kemudian kata Mu'az, ya, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad semampu diriku. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah bima yurdillah wa rasuluhu. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari utusan Rasulullah. Jadi Rasulullah juga punya apa? Utusan gitu ya, punya utusan untuk menyebarkan ilmu Rasulullah. Nah, saya membayangkan begitulah para jin itu, Pak. Ya, para jin itu pada dasarnya tidak ada rasul di antara mereka, tapi mereka mendapatkan ilmu dari Rasul dan akhirnya menyampaikan kepada kaumnya. Nah, maka wallahu alam, apakah dari kalangan jin itu ada rasul? Ya, ini perlu dicari dalilnya secara khusus, tapi kalau lewat dalil-dalil yang tadi saya sebutkan, bisa dikatakan termasuk ayat ini, bisa dikatakan tidak ada rasul dari kalangan jin, ya, yang ada dari kalangan manusia, dan mereka mendapatkan ilmu dari manusia itu. Makanya kalau ditanya, Pak, mana yang paling utama, jin atau rasul, jin atau manusia? Tergantung ya, tergantung. Yang ditanya nih manusia yang soleh atau yang fasik gitu ya. Ya, tapi kalau dikatakan, Pak, manusia yang soleh, tetap manusia yang soleh lebih mulia daripada jin yang soleh. Manusia yang soleh lebih mulia daripada jin yang soleh. Kenapa, Pak? Karena ketika Adam diciptakan, yang termasuk diperintahkan untuk sujud adalah iblis juga dari bangsa jin. Nah, maka ini menunjukkan manusia lebih mulia daripada jin. Ya. Jadi wajar kalau Rasul hanya dari kalangan manusia selain malaikat. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ini kita cukupkan pada nama-nama yang bersifat umum, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan nama-nama khusus dari malaikat Allah. Ini lebih banyak ya, karena waktunya habis. Atau sebelum kita tutup, Pak, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Ya, silakan. Kalau berubah semaunya, Pak, Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan kemampuan kepada jin untuk hal itu. Karena Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih ya, Bukhari Muslim menginformasikan kepada kita, jin suka berubah menjadi makhluk berupa hewan. Ya, dan itu ketika mereka berubah, ya sama seperti, artinya gini, Pak, pengetahuan dan ilmu pengetahuan sekaligus kemampuan jin Allah beri kekhususan, sebagaimana kita manusia juga punya yang khusus. Jadi jin itu termasuk kekhususannya adalah mereka bisa terbang, mereka memiliki umur yang panjang, ya. Termasuk dalam hal ini mereka bisa berwujud menjadi makhluk yang syahid, makhluk yang syahada, makhluk yang bisa kita lihat. Tapi kebanyakan makhluk yang jin kalau berubah menjadi makhluk yang bisa kita lihat, berubah menjadi hewan. Dan itu adalah sesuatu yang sesuatu yang memang Allah berikan kepada mereka secara mutlak. Jadi mereka bisa sekehendak hatinya untuk kemudian merubah dirinya. Makanya, Pak, dalam satu hadis ya,
ini juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau ada seekor ular yang masuk ke dalam rumah di antara kalian, jangan langsung dibunuh, ya, tapi diusir dulu. Ya, kalau dia kemudian mau pergi setelah diusir, maka itu adalah jin kemungkinan. Tapi kalau misalnya dia saat diusir tidak mau pergi, lalu kita bunuh, ketika dia diusir tidak mau pergi tapi malah kemudian menyerang, ya karena insting hewan kan, insting hewan kemudian ketika ada manusia pasti akan membela diri, maka itu bukan jin tapi adalah ular itu sendiri. Jadi makanya Rasul mengatakan bisa jadi ular yang masuk ke dalam rumah itu kalau tidak dari jin adalah hewan ular itu sendiri. Berarti mengisyaratkan jin bisa berubah sekehendak hatinya menjadi ular. Termasuk dalam hal ini suka berubah menjadi apa, Pak? Menjadi anjing yang berwarna hitam yang biasanya di bawah matanya ada warna putih. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Pak, batal sholat seseorang, atau bukan batal, maaf, Rasul pernah mengatakan berkurang kekhusyuan dan pahala sholat seseorang ketika dia sholat di hadapannya itu lewat 3 hal. Ya, di hadapannya lewat 3 hal. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah keledai, dan yang ketiga adalah anjing hitam. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu kemudian ditanya, "Mabalul aswad minal asfar?" Apa bedanya ya Abu Hurairah antara anjing hitam dengan kuning? Kan sama-sama anjing juga. Akhirnya kata Abu Hurairah, "Al-kalbul aswad syaiton." Karena anjing hitam itu adalah syaiton, artinya jin. Nah, berarti kan dia bisa berwujud menjadi anjing. Dan kenapa, Pak, kok kalau anjing hitam lewat kemudian bisa mengurangi pahala dan kekhusyuan kita? Ya tadi karena kepikiran terus. Ya karena dia mengganggu kita gitu ya. Hilanglah khusyuk gitu. Ya apalagi wanita, ya wanita lewat depan sholat. Coba kalau kita sholat pada depan kita lewat wanita, walaupun nenek-nenek, nggak khusyuk juga. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa kok bisa nenek-nenek lewat depan kita, gitu ya, nggak khusyuk, gitu. Apalagi yang lebih dari itu, gitu. Jadi artinya jamaah sekalian, hati-hati kalau kita membunuh hewan, ya bisa jadi itu adalah jin, ya bisa jadi adalah jin. Dan jin juga pendendam seperti manusia, maka harus hati-hati, ya. Ya seperti itu. Jadi bisa berubah menjadi makhluk. Tapi catatannya juga, Pak, sebagai penutup ya. Jin termasuk makhluk yang tidak bisa kita lihat jasad asli dan hakikinya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya mereka bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat hakikat mereka. Dan secara logika, Pak, betul, karena jin itu terbuat dari apa? Dari api. Ya, kalau kita bayangkan, Pak, api itu punya bentuk spesifik nggak? Api itu punya bentuk tetap nggak? Ya, api itu kan akan berbentuk tergantung ruang kan. Kalau kita bicara ilmu masalah api, ilmu kimia ya atau fisika diukur ya. Jadi api itu kalau kita lihat tidak berbentuk stabil. Nah itulah jin. Gambarannya seperti itulah jin. Jadi nggak bisa dipastikan hakikatnya seperti apa. Ya, maka untuk tahu hakikat jin seperti apa ya nanti kalau kita sudah dalam Al-Qur'an dikatakan kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya, kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kita hari ini, Pak, baru ilmul yakin. Nanti setelah meninggal baru sampai ainul yakin. Jadi secara fisik kita bisa melihat langsung makhluk Allah yang gaib ini, ya. Nah, ini terkait dengan masalah jin ya. Insyaallah nanti setelah malaikat kita akan bahas jin, Pak, ya. Setelah malaikat kita akan bahas jin lebih detail dan saya cukupkan di sini karena ustaz saya pernah nyampaikan, Pak, ada 2 pembahasan yang enggak akan habis-habis, nikah dan jin. 2 masalah ini enggak akan selesai ya. Masalah nikah sama jin itu enggak selesai. Karena kita manusia itu penasaran terus pada hal-hal yang seperti ini ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya Mas kalian pada sesi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini manfaat. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bangga dan senang bersama dengan kita. Ya, malaikat-malaikat Allah akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat sebagai saksi-saksi yang memberikan kesaksian yang baik untuk kita untuk memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.